Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sabina Maharani dengan NIM 202053196, Kelas Sistem Informasi D, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3, metodologi penelitian yang berjudul penelitian kuantitatif pertemuan ke-12. Di sini mahasiswa diharapkan untuk memahami metode penelitian, instrumen dan teknik yang tepat untuk jenis penelitian. Di sini ada contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Adapun masalah yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru. Dalam hal ini sistem core banking, tampaknya penggunaan akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legasi. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived useful, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum, apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficacy. Pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian secara lengkap dan terintegrasi. Analisa statistik digunakan untuk membantu penelitian untuk mengetahui hubungan antara variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsip, ilmu statistik dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data seperti rata-rata, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terkait kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah karena setiap perumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris.
Contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh ruang lingkup pada lingkup masalah. Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan penggunaan akhir terhadap sistem core banking yang masih rendah. Hal ini juga disebabkan karena penerimaan atau sistemnya masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh computer self-efficacy, norma subjektif, perceived usefulness, perceived easy of use, dan referensi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Contohnya, seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di PTA. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif adalah apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah asosiatif, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Kemudian di sini ada contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Sumber penelitian ini dari penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ. Suatu saat ini pada era digital ekonomi, semua aspek dan suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei atau kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived easy of use, dan referensi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen puncak dan manajemen proyek pengembangan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang mempunyai ikatan erat dengan penerimaan user dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan di masa datang. Variabel. Kemudian di sini kita akan membahas tentang variabel. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dalam mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terkait dan variabel yang dipengaruhi. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel adalah suatu yang bisa kita ukur, baik berupa pendapat, kepuasan kinerja, dan lain sebagainya yang bersifat berubah-ubah. Variabel adalah suatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti secara umum. Variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat.
Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dapat dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama variabel bebas atau yang disebut juga independent variable, disebut juga dengan predictor variable atau right hand side variable, merupakan hasil manipulasi peneliti, atribut atau potensi kasus yang diberikan pada investigasi. Variabel terikat. Kemudian yang nomor 2 adalah variabel terikat, disebut juga dengan variabel waran atau variabel yang bukan sebenarnya, atau left hand side variable. Ditinjau dari sifat variabel dan dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, variabel kualitatif adalah menunjukkan suatu sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Maka demikian, ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Kemudian yang kedua, variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas, akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara penjajahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Kemudian ada macam-macam data variabel. Yang pertama berdasarkan kategori. Di sini ada dua, binari dan nominal. Binari mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan, contohnya murid dan bukan murid. Kemudian nominal atau non-organic polynomous. Dalam skala nominal dipergunakan angka-angka. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin dengan kode 1, perempuan dengan kode 2. Yang kedua yaitu variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantitatif data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan. Yang ketiga yaitu variabel ukur, memiliki bentuk sebagai berikut. Yang pertama, interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Yang kedua, rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Dengan mengukur variabel, kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya dari segi validitas atau kesahihan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung dengan tujuan penelitian. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur langsung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk ke dalam jenis data kualitatif. Di sini disajikan komponen dan proses penelitian kuantitatif, sifat-sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel. Yang pertama yaitu nominal, yang kedua yaitu ordinal, yang ketiga yaitu interval, dan yang terakhir yaitu rasio. Pembagian data dalam suatu variabel. Data di sini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif memiliki dua jenis, yaitu nominal dan ordinal. Yang lain yaitu kuantitatif juga memiliki dua jenis, yaitu interval dan rasio. Kemudian di sini masuk ke validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukurannya benar-benar mengukur apa yang diukur. Dan peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Misalnya, skala nominal yang bersifat non-parametrik.
Sesuatu dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pada seorang clean server, artinya jika objek yang akan diteliti adalah berbeda, akan tetapi variabel yang akan diakses adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam mengukur indikasi-indikasi yang ada. Beberapa item yang mengelompokkan menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja, namun juga diukur dari besarnya kehandalan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Kemudian pengertian validitas atau kesahihan adalah mengukur suatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama dari data yang dikumpulkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid. Begitu pula dengan alat ukur reliable belum tentu valid. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.